Episode 54. Permintaan yang aneh. Mati aku. Reno menepuk jidatnya, melihat siapa yang menelepon. Reno langsung mengambil bajunya yang berserakan dan memakainya. Sayang, kamu mau kemana tengah malam begini? Tanya Rosa. Aku sedang bertugas sayang. Bos Stephen akhir-akhir ini selalu meminta permintaan yang aneh-aneh. Dan aku harus selalu siaga, jawab Reno. Dengan tanpa menghubungi kembali nomor tersebut, Reno langsung keluar dari dalam kamar setelah sebelumnya berpamitan kepada kekasihnya itu. Ya, Reno dan Rosa telah menjalin hubungan diam-diam selama beberapa bulan ini. Reno yang awalnya bertemu Rosa kembali setelah dia diutus pergi oleh Stephen untuk mencek proyeknya di Meksiko. Dengan rasa yang sama, rasa yang selama ini ternyata saling disembunyikan, menyimpan berjuta rindu yang sangat menyiksa. Akhirnya Renola yang datang menemui Rosa dan mengajaknya berkencan. Tentu saja hal itu disambut bahagia oleh Rosa, karena dia juga merasakan hal yang sama dengan Reno, sebuah penjebakan yang berakhir dengan adegan ranjang, membuat Rosa selalu terbayang sosok Reno. Dan sekarang mereka berdua bertemu kembali saat Rosa pergi ke USA karena ada urusan bisnis. Reno melajukan mobilnya dengan kencang, karena jalanan yang sudah cukup sepi mengingat jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tidak sampai setengah jam Reno sudah sampai di mansion. Dia sangat bingung dengan kelakuan aneh bosnya itu. Padahal di mansion itu sangat banyak pelayan, tapi kenapa harus dirinya yang dipilih untuk mewujudkan keinginan bosnya itu? Apa Tuan di dalam kamar? Tanya Reno kepada pengawal. Ya Tuan Reno, Anda sudah ditunggu Tuan Stephen, jawab pengawal itu. Reno pun bergegas naik ke lantai atas menuju kamar utama. Tok, 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 masuk. Seru Stephen dari dalam. Ceklen. Reno membuka pintu dan pemandangan pertama yang dilihat adalah Stephen yang sedang bersandar di ranjang dengan bertelanjang dada. Dia juga melihat Alia yang sudah tertidur pula sambil memeluk kaki Stephen. Sudah dapat diduga bahwa bosnya itu baru saja melakukan adegan yang seperti dirinya tadi dengan Rosa. Tapi bedanya Reno belum menuntaskan hasratnya untuk yang kedua kali klimaks. Kamu menginginkan apa, bos? Apa makanan seperti kemarin? Atau spaghetti buatanku lagi? Tanya Reno dengan sedikit kesal. Dia harus ekstra sabar dengan bosnya yang umurnya terpaut jauh 12 tahun itu. Stephen masih berpikir. Setiap malam Stephen selalu meminta permintaan yang aneh kepada Reno dan hanya Reno yang dia inginkan. Seperti kemarin malam, dia menyuruh Reno memasak spaghetti untuknya. Akhirnya dengan keahlian yang dia miliki, Reno pun dengan cepat memasak keinginan bos kecilnya itu. Tapi yang sangat dia kesalkan adalah Stephen hanya memakan spagettinya sesendok saja. Lalu setelah itu dia melanjutkan tidurnya. Pembawaan sang babi katanya, tadi aku ingin susu dicampur coklat panas yang baru dilelehkan dengan api sedang dan dituangkan di pinggiran gelas dengan gerakan memutar. Setelah itu susunya dituangkan begitu saja sampai coklat panasnya tercampur dengan susu itu, ucap Stephen. Ceka, kenapa kamu tidak menyuruh pelayanmu saja, Bot? Kalau hanya itu, jerit hati Reno. Baiklah bos, akan kubuatkan. Tunggu Red, itu tadi aku pengennya. Tapi karena kamu sangat lama sampai ke mansion, akhirnya aku jadi menginginkan sesuatu yang lain, ucap Stephen membuat Reno menghentikan langkahnya. Lalu apa bos? Pijat kepala dan pundakku, aku merasa sangat kelelahan. Senyum Stephen membuat Reno ingin menenggelamkan bosnya itu ke dasar laut paling dalam. Bintang, 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 bintang. Alia menggeliat bangun dari tidurnya. Dia membuka mata dan dilihatnya wajah tampan sang suami sedang terlelap. Sayang, aku sangat mencintaimu. Cup. Alia mengecup bibir Stephen, sekilas mengakitkan Stephen bergerak tapi tidak sampai membangunkannya. Stephen baru bisa tidur pukul 2 dini hari setelah dipijit oleh Reno. Lalu setelah itu biasanya Reno akan menginap di mansion. Tapi malam tadi dia langsung kembali ke apartemen karena Rosa sudah menunggunya. Alia merasa kasihan terhadap suaminya itu. Seharusnya kamu tidak mengalami hal ini sayang. Pasti sangat menyiksa sekali,
Ucap Alea sambil membelai wajah sang suami. Tidak apa-apa sayang, aku menikmatinya, jawab Stefan masih terpejam. Sayang, kamu sudah bangun? Tanya Alea kaget. Jawab Stefan singkat. Sejak kapan? Sejak kamu menciumku tadi. Stefan membuka matanya. Dia tersenyum menatap wajah cantik sang istri saat bangun tidur. Stefan memajukan wajahnya dan memangut bibir candunya itu. Sayang, aku harus bangun. Karena pagi ini ada rapat penting. Ucap Stefan setelah melepaskan ciumannya. Baiklah, akan kusiapkan air hangat untuk mandi, jawab Alea yang akan turun dari ranjang. Terima kasih sayang. Stefan mencium lagi istrinya. Sudah tugasku, Alea tersenyum. Lalu dia masuk ke kamar mandi dan mengisi air di bathtub. Sungguh kehamilannya yang ini dia merasa sangat sehat. Tidak ada gangguan dalam nafsu makan. Malahan Alea menjadi semakin doyan makan apa saja. Tapi Stefan yang jadinya harus nanggung risiko morning sickness dan idam. Bintang. Wuk. Stefan mengeluarkan semua makanan di perutnya. Pagi ini dia pergi ke kantor karena akan ada rapat penting. Tapi pada saat rapat akan dimulai, dia tidak bisa mengendalikan rasa yang menyerah di perutnya. Reno memijat leher Stefan. Dia merasa kasihan terhadap bosnya itu. Hal ini sudah menjadi pemandangannya selama beberapa hari ini. Selain ngidam anehnya tengah malam, bos, sebaiknya tunda dulu rapatnya. Ucap Reno. Ambilkan aku air putih. Reno segera mengambilkan air minum di atas meja. Stefan segera meminumnya dan menghabiskannya. Bos, aku merasa kasihan padamu, ucap Reno mengambil gelas yang kosong itu. Stefan tersenyum lalu dia berkata, tapi aku sangat senang dan menikmatinya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Alea yang mengalami hal ini. Ren, sangat menyiksa. Iya bos. Tapi jadinya aku yang tersiksa karena dirimu. Sampai Rosa tadi malam marah padaku. Nasib bawahan, gerutu Reno dalam hati bersambung.